Inilah warisan kebaikan yang ditinggalkan oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Menjadi bagian dari banyak momen pernikahan selebritis. Sebut saja tausiah di pernikahan Indra Bekti Aldila Jelita oleh Ramlan Alvar Hutapea, serta menjadi saksi di pernikahan Zizi Syahab Prabu Revolusi. Lantas seperti apa semua itu membekas di langit kenangan setelah UJ pergi? Lalu bagaimanakah dengan impian UJ membangun pesantren? Pekan ini, inilah kisah warisan kebaikan yang ditinggalkan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang meninggal dunia Jumat dini hari lalu. Sampai kini, pasca kepergiannya, kisah semasa hidupnya seolah masih dikenang oleh semua. Semasa hidupnya, Ustadz gaul ini setelah melintasi jendela pertobatan dan mengabdikan dirinya untuk jalan agama, ayah 4 anak ini seolah tak henti menebar kebaikan. Maka setelah si impunya jasa telah tiada, inilah warisan yang ditinggalkannya, menjadi bagian dari banyak momen pernikahan para selebritis. Salah satunya memberikan tausiah di pernikahan Ola, Ramlan, dan Alvar, serta pasangan Indra Bekti Aldila Jelita. Air mata Ola tak kuasa dibendung, begitu mengenang kembali kebaikan UJ di hari sakral pernikahannya, Desember 2012 silam. Lain lagi Indra Bekti tak kalah menikahi Aldila Jelita Oktober 2010. Indra tak bisa melupakan UJ yang semula menyatakan punya waktu 15 menit untuk tausiah di pernikahannya, akhirnya melarang menjadi 45 menit hingga UJ tertinggal mengikuti acara lainnya. Mau mendekati hari H, saya pastikan lagi dan ternyata beliau bisa, dan ternyata beliau cuman bisanya 15 menit katanya. Saya cuma ada waktu sebentar ya Bekti katanya. Setelah pada saat acara kita ternyata 45 menit nggak berhentinya tuh ngomong terus gitu, nggak berasa nasihatin ya Yang ya. Terus apalagi Yang? Ya kasih tahu gimana pernikahan itu untuk jangan sampai cerai, terus kemudian apa hukum-hukumnya, ya itu bercanda sama kita gitu ya, dan sampai akhirnya nggak berasa yang harusnya dia harus berangkat jam berapa gitu, dan ternyata udah kelewatan waktunya. Tapi ya nggak tahu ya kok aku udah deg-degan gitu, waduh ini waktunya udah mepet banget, dia harus pergi. Tapi ternyata beliau dengan senang hati seperti gitu ya, dia mau bertausiah panjang-panjang. Intisarinya adalah kita ingat untuk bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Terus didoakan ya, kita doanya tuh kan dia sambil ngaji, sambil hampir menangis juga gitu ya. Dia tuh memberikan tausiahnya kan, dia selalu membuat kita jadi juga ikut nangis ya kalau dia udah berdoa minta ampun sama Allah yang kayak gitu tuh di depan orang banyak. Itu kayak saya merasa bahwa ya hari itu benar-benar khidmat banget gitu ya. Ya paling sih cuman dia mendoakan kita berdua supaya langgeng, dijauhi dari mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wasahbihi wa man. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa dan mudah-mudahan menjadi sebuah kebiasaan yang amat sangat dahsyat untuk memulai sesuatu yang sangat suci. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 sifat yang disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam yang diberi nama Asmaul Husna. Barang siapa yang menghafalnya, niscaya akan masuk dalam surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang dimaksudkan menghafalnya adalah menerangkan sifat-sifat tersebut dalam praktek hidup, dan Asmaul Husna adalah nama-nama sifat-sifat Allah yang indah dan penuh istri. Maka mohonlah kepada dengan hidup Asmaul Husna. Mari kita buka, kita sama-sama membaca dengan khusyuk dan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. UJ itu pernah menjadi, ya pokoknya kepergian UJ meninggalkan luka tersendiri buat saya, karena dia salah satu teman baik, ya bisa disebutkan sahabat buat saya, karena begitu baiknya dia dan Mbak Pipik terhadap saya, yang benar-benar selalu memberikan masukan-masukan yang positif. Ya luar biasa ya, yang pasti ya berarti orangnya memang benar-benar baik gitu, benar-benar
dihargain sama orang. Dan memang UJ kan memang kalau saya tuh apa ya, waktu kami menikah juga kan UJ ada khotbah buat kita, ada dakwah kita dan mendoakan itu. Ya itu sih terakhir saya ketemu, dan saya nyesel sekali pada saat kita umroh janjian gitu mau ketemu juga di mana, di Madinah. Madinah apa Mekah ya? Di Madinah. Gak ketemu. Ya sedih banget lah pokoknya saya. Mengukir momen kebahagiaan bersama UJ setelah Ustadz Gaul itu menutup mata selamanya pergi ke alam keabadian terasa menjadi lebih sakral dan spesial. Seperti yang dirasakan Zizi Sahab yang mengikat cinta suci di pelaminan bersama Prabu Revolusi 26 November 2011. Kehadiran UJ sebagai saksi pernikahan seakan menjadi sebuah kehormatan karena UJ yang semula tak bisa hadir akhirnya memaksakan diri hadir demi tidak mengecewakan hati sahabatnya. Waktu aku menikah kebetulan emang UJ jadi saksi, dan di saat itu juga sebenarnya beliau nggak bisa pas di tanggal aku menikah pas 26 November 2011 itu, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan dan ngasih waktu aku untuk bisa hadir dan malah bisa jadi saksi. Sebelumnya emang aku lumayan kenal sama UJ, kita satu sanggar, satu teater di bawah naungannya Mas Aditya Gumai. Terus pernah beberapa kali ketemu di acara talk show-nya beliau dan sempat ngobrol juga. Terus sering dapat broadcast message dari BlackBerry. Terus aku juga sering tanya sama UJ, sampai sempat beberapa kali dapat notes, dapat nasihat dari beliau, dan akhirnya aku memutuskan kalau UJ yang paling pas untuk jadi saksi pernikahan aku. Warisan kebaikan lainnya yang ditinggalkan UJ adalah impian membangun pesantren yang menjadi ajang menimba ilmu anak yatim dan tempat rehabilitasi narkoba. Di tanah lebih dari 4.000 meter, UJ telah mulai membangun masjid. Namun sayang belum lagi selesai, ajal sudah menjemputnya. Demi menyelesaikan pesantren impian Ustadz Gaul tersebut, para ustadz menurut rencana akan menggelar rapat setelah tahlil di malam ke-40. Namun yang menarik untuk ditelusuri bukanlah seperti apa bangunan yang diidamkan UJ, melainkan dari mana datangnya gagasan itu. Hasrat UJ untuk memiliki pesantren berkobar di tengah cucuran air mata ketika UJ memberikan tausiah di depan 1.000 lebih santri Ustadz Cepot. Setahun yang lalu beliau dakwah di pesantren saya. Di depan santri 1.000 lebih, beliau itu mengucurkan air mata. Apa kata dia? Ente sama dengan saya, tapi saya belum punya pesantren yang semacam ini. Saya pengen banget nih punya pesantren yang semacam ini, di mana saya pulang dakwah, saya berhadapan dengan santri, saya buka kitab, saya zikir bersama, saya berdoa bersama, qiyamul lail bersama. Ajib orangnya. Memang itu pesantren, tanah akan dibangun untuk pesantren juga buat yatim gratis, dan rencana UJ sih buat tempat rehabilitasi narkoba tadinya. Tapi kalau UJ udah nggak ada, mungkin nanti programnya berubah untuk apa nanti. Karena nggak ada duit, itu aja deh fokus sama. Ya, sibuk kayak apa kalau ada lancar. Ya karena UJ itu sifatnya dia nggak mau kayak orang minta-minta sumbangan, nunggu orang yang datang kasih. Saya bilang nunggu orang datang ngasih kapan? Ya ada juga sih, cuman ya kan lambat gitu. Doain aja, ya doain secepatnya. Maka nanti setelah ini sambil kita berjalan 40 hari, saya udah bilang sama kawan-kawan UJ, Ustadz nanti kita rapat, kita programkan bagaimana dan nanti kapan kita akan mulai. Kini setelah UJ kembali ke pangkuan Sang Halik, seperti apa keadaan pesantren yang diimpikan UJ? Inilah liputan tim intens dari Nagrak, Cikias, Gunung Putri, Jawa Barat, tempat pesantren itu akan dibangun. Assalamualaikum pemirsa Inten, kami berada di wilayah Cikias, Nagrak, tempat lokasi dari Yayasan Asaubah, pimpinan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sebagai ketua dan sebagai pelaksananya adalah kakaknya Haji Ustadz Aswan Faisal. Ini lokasi pertama adalah sebagai kantor sementara. Dulunya memang sudah
sudah pernah ada pengurus-pengurusnya juga. Nah, seiring waktu berjalan, bangunan di sebelah kiri ini sudah pernah dicoba untuk yayasan atau taman bermain playgroup. Ini karena lokasi yang pertama, yayasan yang sertifikat yang pertama di sini. Nah, terus sertifikat yang kedua adanya di belakang yang sekarang berlokasi di sebelah kiri masjid. Luas semua ya berkisar 4.000 ya. Berkisar 4.300-an lah. Tampak muka masjid. Nah, ini begini nih rencananya. Rencananya ya. Rencananya. Ini berarti setengah jadi, Pak. Ya, nanti ini kan masih di dalamnya, berarti untuk tamannya ini kan ada di sini. Cuman mungkin dengan niatan Ustadz Jeffrey yang membuat tempat pengobatan itu ada di situ yang gambar yang tengah tadi. Bisa dilihat di bangunannya. Nih, dari depan sana tadi masuk, belok, besok. Tadinya waktu Umi Tatu merencanakan ini sama ini. Di sini rencananya tadinya mau kantor. Rencananya. Yang depan tadi cuman setelah dipegang sama Ustadz Jeffrey, ini untuk perawatan ini korban narkoba. Iya. Ya mungkin terinspirasi sama pengalaman hidup dia. Dia ini. Sebab saya udah pernah nanya juga, emang udah siap, Jeff? Kan banyak itu perlengkapannya banyak, termasuk psikiaternya segala macam itu udah ada yang sanggup, yang nyanggupin ada. Mudah-mudahan aja tidak ada Jeffrey yang lain yang kena kasus begitu, gitu ceritanya. Atau paling tidak meringankan beban mereka yang terkena gitu. Ini khusus nih. Kalau ini ya. Itu masjidnya. Ya, ini masjidnya nih. Ini tahu ini putra atau putri saya lupa nih. Tapi ada dua ini dipisahkan. Mungkin ini putri, ini putra mungkin. Selain warisan kebaikan, perhatian masyarakat kini tertuju ke masalah siapa penerus atau pengganti UJ dalam berdakwah. Jadwal yang sudah masuk ditangani oleh sang kakak yang juga seorang ustadz. Tapi siapa penerus UJ? Lalu bagaimana sosok UJ di mata gurunya yang menyembuhkan UJ dari belitan narkoba? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Di saat Uje meninggal, Umi shock. Nah, begitulah seorang ibu sayang kepada anaknya. Ya. Iya, sangat sedih, sangat sedih. Subhanallah wallahi. Uje kini tidur panjang di pangkuan sang halik. Jadwal ceramah pun langsung digantikan oleh sang kakak yang juga merupakan seorang dai. Lantas siapakah sesungguhnya yang akan menggantikan Uje? Apakah sang kakak atau justru putra Uje sendiri? Lalu bagaimanakah sosok Uje di mata pembimbing yang menyembuhkannya dari narkoba?